Pembahasan pokok dari materi manajemen sekolah ini ada pada manajemen yang ada dalam setiap aspek proses belajar. Jadi ada manajemen guru dan tenaga kependidikan, manajemen kurikulum itu seperti apa, manajemen muridnya bagaimana, manajemen lingkungan, sarana dan prasarana organisasi sekolahnya itu bagaimana. Yang pertama ada bukan manajemen guru, tapi ini akan berhasil, manajemen sekolah itu akan bagus ketika guru dapat menjadi seorang manajer. Jadi manajer apa? Bukan manajer yang melampaui kepala sekolah, akan tetapi manajer yang dapat manage lingkungan kelasnya. Jadi bukan memanage satu sekolahan. Kalau satu sekolahan itu kan sudah tugas dari kepala sekolah, dari manajer sekolah itu sendiri. Jadi ketika guru dapat menjadi seorang manajer di dalam kelas, yaitu memanage kelas dengan sedemikian rupa, itu akan sangat-sangat membantu dalam proses belajar itu sendiri. Kemudian manajemen tenaga kependidikan, jadi pemberdayaan tenaga kependidikan ini memang sangat penting. Jadi jika kita lihat dari makna manajemen itu adalah seni menggerakkan orang, jadi ketika manajer sekolah atau kepala sekolah itu dapat memberdayakan setiap tenaga kependidikan yang ada itu, maka proses belajar juga akan lebih nyaman. Katakan dalam satu sekolahan itu tidak ada guru bimbingan konseling misal, jadi kayak apa ya, di sekolahan itu akan kacau sekali kan. Kayak ini misal kita lihat di sekolah yang sudah taraf sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas ya, yang dimana di sekolah yang sudah setingkat itu biasanya kan ada berbagai masalah-masalah dalam anak-anaknya. Nah ketika manajer sekolah atau kepala sekolah itu tidak dapat memberdayakan atau tidak dapat menemukan seorang guru bimbingan konseling yang mumpuni, maka sekolahnya juga akan tercap buruk kan. Kayak tidak bisa menangani anak-anak yang bermasalah, tidak dapat memberikan solusi bagi anak-anak yang mungkin di rumahnya itu ada beberapa masalah-masalah yang dapat mengganggu proses belajarnya di sekolahan. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga ada manajemen kurikulum. Jadi di dalam buku manajemen pendidikan di sekolah karya Dr. Andes B. Suryo Subroto, di sini ada pembahasan menarik tentang manajemen kurikulum. Jadi manajemen kurikulum di sini dibagi menjadi 3, yaitu organisasinya ya. Pengorganisasian kurikulum di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada separated subject kurikulum. Jadi di sini separated subject kurikulum itu membatasi antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Jadi kayak ketika ini di dalam buku ini memberikan contoh, dulu di sekolah rakyat itu IPA, mata pelajaran IPA atau sains itu dipecah menjadi beberapa. Jadi ada ilmu tentang tumbuhan, ilmu tentang organ manusia, ilmu tentang lingkungan, itu semuanya dibedakan. Jadi satu mata pelajaran itu terpecah belah gitu loh. Nah antara satu pelajaran dengan yang lainnya itu tidak ada integrasi, jadi kayak seakan-akan terpecah banget gitu loh. Kemudian di beberapa tahun kemudian ketika sekolah rakyat sudah menjadi sekolah dasar, itu kan semua materi itu dijadikan satu yang namanya correlated curriculum. Jadi ketika ada mata pelajaran yang memang berkaitan, lebih baik dijadikan satu mata pelajaran aja gitu kan ya, biar lebih efektif. Jadi kan sebenarnya kan semua materinya tadi kayak ilmu tumbuhan, ilmu lingkungan, ilmu alam itu kan memang sudah jadi satu kan ranahnya. Nah untuk tujuan dari manajemen itu juga efektif dan efisien, jadi itu tadi
ada correlated kurikulum. Nah kemudian itu yang kedua. Nah yang ketiga ini adalah integrated kurikulum. Integrated kurikulum di sini diartikan meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Jika kita lihat adik-adiknya kita sekarang, mata pelajarannya mereka itu dijadikan tematik, iya nggak? Teman-teman juga kayak gitu, adik-adiknya sekarang udah nggak ada kayak pelajaran muatan lokal, IPA, IPS, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, matematika itu kan sudah tidak di separated lagi, jadi kayak udah dijadikan satu, diintegralkan gitu kan. Jadi dalam satu buku itu sudah ada semua mata pelajaran itu yang mana temanya sudah ditentukan, jadi tidak ada batas-batas lagi gitu kan. Kalau dulu mata pelajaran itu dibeda-bedain, bahasa Jawa sendiri, matematika sendiri, jadi kayak seakan-akan keilmuan anak-anak itu bahasa Jawa ya bahasa Jawa toh gitu, nggak bisa diaplikasikan dalam ilmu pengetahuan sosial misalnya, atau ilmu pengetahuan alam atau matematikanya seperti apa. Jadi kayak sekarang sudah berevolusi menjadi integrated kurikulum, mungkin kebanyakan dari sekolah-sekolah ya. Itu tadi tentang manajemen kurikulum. Kemudian ada manajemen murid. Manajemen murid di sini berkaitan dengan pendaftaran murid, kemudian ada sistem nomor induk, ada sistem rapor juga, itu masuk dalam manajemen murid. Kemudian manajemen lingkungan di sini berkaitan dengan humas. Jadi bagaimana seorang manajer sekolah itu tidak hanya berfokus pada lingkungan sekolah saja, akan tetapi bagaimana hubungan sekolah itu dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi kan mustahil juga kan kalau sekolah itu modelnya introvert, kayak nggak mau melihat dunia luar, kayak aku pokoknya ini instansi, ya udah aku ini tuh sekolah tok gitu, kayak nggak mau ada korelasi apapun dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kan nggak mungkin ada sekolah juga kan kalau nggak ada masyarakat. Jadi bagaimana manajer sekolah itu dapat mengembangkan manajemen lingkungan itu agar sekolah dan masyarakat itu menjadi satu kesatuan yang dapat saling bahu-membahu meningkatkan mutu pendidikan itu tadi. Kemudian ada manajemen sarana dan prasarana dan manajemen organisasi sekolah. Manajemen organisasi sekolah itu ada sebentar, lembaga-lembaga pendidikan. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya memanage organisasi sekolah itu harus dilihat dari tingkat sekolah itu sendiri, dilihat dulu. Kalau di SD mungkin organisasi sekolahnya itu masih berupa kayak pramuka, kan dilihat dari anak-anaknya juga ya. Kemudian kalau di tingkat SMP dan SMA atau bahkan perguruan tinggi, itu mungkin bisa dikembangkan organisasi sekolahnya, seperti ada PMI ya, PMR kalau di SMP. Kemudian ada ekstra lain yang diminati anak-anak seperti taekwondo atau organisasi-organisasi yang bisa meningkatkan bakat, dan dengan bakat itu, dengan wadah organisasi yang dapat mengembangkan bakat anak-anak itu tadi kan akan berimbas juga kan pada mutu sekolahan itu. Jadi itu tadi pokok-pokok pembahasan dari manajemen sekolah. Jika ada yang mau ditanyakan,
silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada banyak kesalahan dalam pengucapan, dalam penyampaian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.